Saya Diah Maumala. Saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang 4 artikel. Baiklah, langsung saja kita ke artikel yang pertama. Baiklah, untuk artikel yang pertama yaitu dengan judul German Speaking Tradition in Mathematics Education Research atau tradisi penutur bahasa Jerman dalam penelitian pendidikan matematika, yang ditulis oleh Hans Niels Jahn dan kawan-kawan. Pada pendahuluan, tujuan penulisan artikel yaitu menjelaskan dan menganalisa perkembangan yang telah terjadi di PT Penelitian Pendidikan Matematika Jerman selama 40 tahun terakhir. Landasan teori yang digunakan dalam artikel tersebut itu menggunakan dari berbagai sumber. Ada dari Critch, Bloom and Critch, Griffith dan Fortholter, Borromeo Ferry, Bigelke, Steiner, dan masih banyak lagi. Salah satu bunyi landasan teori yang diambil yaitu contohnya dari Bigelke, yaitu teori dalam pendidikan matematika adalah entitas terstruktur yang dibentuk oleh proposisi, nilai, dan norma tentang belajar matematika. Ini terdiri dari kernel yang cukup, unim fondasi, dan norma teori yang persis, dan komponen empiris yang mengandung semua kemungkinan ekspansi kernel dan semua aplikasi yang dimaksudkan yang muncul dari kernel dari perluasannya. Setelah itu ada dari Steiner, yaitu identifikasi dan penjabaran masalah dasar dalam orientasi, fondasi, metodologi, dan organisasi pendidikan matematika sebagai suatu disiplin. Yang kedua, pengembangan Oppermann dari pendekatan komprehensif untuk pendidikan matematika dalam totalitasnya bila dilihat sebagai sistem interaktif yang terdiri dari penelitian, pengembangan, dan praktek. Yang ketiga yaitu penelitian referensi diri dan penelitian meta yang berkaitan dengan pendidikan matematika yang menyediakan informasi tentang keadaan seni, situasi, masalah, dan kebutuhan disiplin ilmu, sambil menghormati perbedaan nasional dan regional. Letak originalitas penelitian yaitu penulis memaparkan tentang subjek matter didaktik, kemudian ilmu desain, kemudian permodelan, kemudian perspektif sosiologi tentang interaksi kelas, dan studi skala besar. Selanjutnya yaitu masalah yang ingin dijawab oleh penulis di dalam artikel tersebut, yaitu pengembangan pilihan dan gagasan yang mana yang menjadi ciri khas diskusi, dan bagaimana Jerman dipengaruhi oleh hal interaksi dengan komunitas internasional. Baiklah, pada bagian isi terdapat solusi penulis. Solusi penulis di sana menjelaskan perdebatan intensif di antara para pendidik dan pemangku kepentingan pemegang dan peluncuran program pendidikan untuk meningkatkan pengajaran matematika. Untuk meningkatkan pengajaran matematika di sekolah. Konsekuensi lainnya adalah kesepakatan untuk menggunakan penilaian skala besar secara teratur untuk memantau nilai pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu penulis mendesain eksperimen. Di artikel tersebut dijelaskan cara penulis mendesain eksperimen yang mereka lakukan. Yang pertama, pada subjek matter didaktis itu dimulai dengan kuliah umum. Mereka mengadakan kuliah umum untuk memaparkan apa itu subjek matter didaktis. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ilmu desain, di mana penulis melakukan eksperimen dengan pengajaran kolektif kepada siswa. Yang ketiga yaitu diskusi permodelan Jerman, yaitu menggunakan pendekatan kognitif dan empiris dan mempromosikan kompetensi modeling. Yang keempat yaitu presentasi terkait
tentang pembelajaran dan pengajaran matematika. Selanjutnya yaitu letak kontribusi. Letak kontribusi terbesar yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian pendidikan matematika Jerman dibagi menjadi 8 subtema, mulai dari tema pembelajaran didaktik hingga studi skala besar. Tanpa klaim itu subtema ini menghabiskan seluruh bidang. Selanjutnya yaitu conclusion. Conclusion yang diberikan oleh penulis itu menjawab semua pertanyaan. Penulis mengatakan bahwa panggung pendidik matematika Jerman harus bertindak. Meski demikian, bidangnya lebih tradisional yang lebih dekat dengan matematika. Analisis materi pelajaran dan elementarisasi masih hidup akan dan terus menjadi bidang pekerjaan yang intens sehingga kesamaan. Selanjutnya referensi yang digunakan di dalam artikel tersebut itu cukup up to date, dapat dilihat dari berbagai sumber yang digunakan itu menggunakan jurnal atau artikel yang pada tahun 2016. Baiklah, kita langsung menuju ke artikel yang kedua. Artikel yang kedua itu judulnya Topic Study Group nomor 41, yaitu Use of Technology in Primary Mathematics Education up to age 10, atau kelompok studi topik nomor 41, yaitu penggunaan teknologi dan matematika dasar pendidikan hingga usia 10 tahun. Nah, di mana artikel tersebut itu ditulis oleh Sophie Levergne dan teman. Landasan teori di sana menggunakan landasan teori dari Kevin Larkin, yaitu meningkatkan pembelajaran siswa menggunakan aplikasi geometri, memanfaatkan homogenitas dan heterogenitas cluster up. Kemudian dari Annie Savard itu tugas robotik, kemampuan untuk belajar matematika. Kemudian ada juga dari Annie Voltolini, yaitu 2 avatar digital dan material yang dedikasikan untuk pembelajaran geometri di sekolah dasar. Yang terakhir yaitu ada dari Patricia Mayor Paschenham yang berbunyi menggunakan manipulatif virtual di iPad, bagaimana penyelarasan aplikasi mempromosikan pembelajaran matematika anak-anak muda. Selanjutnya yaitu letak originalitas dari artikel tersebut, yaitu para penulis menghadirkan beberapa tulisan yang membahas tentang teknologi untuk pembelajaran matematika di setiap sesinya. Contohnya dari Kevin Larkin seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu meningkatkan pembelajaran siswa menggunakan aplikasi geometri, pemanfaatan homogenitas dan heterogenitas cluster up. Sebenarnya di artikel sana itu banyak menyebutkan judul-judul dari tulisan para penulis lainnya. Jadi untuk landasan teori yang jelasnya kurang bisa untuk diambil atau kurang bisa untuk dipahami ya landasan teori apa yang mereka gunakan. Kemudian selanjutnya itu masalah yang ingin penulis jawab yaitu apakah guru sekolah dasar mengikuti digital native dan jenis penggunaan teknologi apa yang muncul untuk memperkaya dan membina pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian isi dari artikel itu, yang pertama solusi penulis itu yaitu mempelajari lebih lanjut tentang faktor dan praktek yang memungkinkan guru untuk secara efisiensi menanamkan penggunaan teknologi di dalam kelas, termasuk konteks komunitas yang diuntungkan secara berbeda. Selanjutnya penulis mendesain eksperimen. Penulis mendesain eksperimennya dengan cara mengadakan diskusi tersebut terbagi dalam 4 sesi dalam hari yang
4 sesi di hari yang berbeda-beda. Untuk sesi pertama itu dilakukan pada hari Senin, sesi kedua dilakukan pada hari Rabu, sesi ketiga dilakukan pada hari Jumat, kemudian sesi keempat dilakukan pada hari dilakukan pada hari Sabtu. Selanjutnya itu letak kontribusi. Letak kontribusi terbesar yang terdapat di artikel tersebut yaitu mengidentifikasi teknologi khusus untuk pengajaran matematika dasar dan pembelajaran dan konteksnya. Kemudian akan fokus pada dampak teknologi inovatif dan lingkungan uraian tentang penyelidikan matematika anak-anak, pemecahan masalah, dan penalaran. Kelemahan dari kelemahan artikel itu yaitu tidak dicantumkannya referensi, hanya menyebutkan penulis dan judul di dalam makalah tersebut, namun tidak terdapat referensi di bagian artikelnya itu tidak dicantumkan referensi dari sumber mananya. Kemudian penjelasan dalam artikel itu terlalu singkat sehingga belum bisa dipahami secara mendalam terkait hasil penelitian yang dilakukan, apakah berhasil atau tidak, apakah ada eksperimen yang gagal. Selanjutnya kita ke artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga yaitu dengan judul Sharing Experience about the Spacity and Network Project Initiated by ICME, atau artinya yaitu berbagi pengalaman tentang kapasitas dan proyek jaringan yang diprakarsi oleh ICME. Artikel tersebut ditulis oleh Angelina Matinde Bijura dan teman-teman seperti yang di layar. Kemudian pada pendahuluan, tujuan penulisan artikel itu yaitu menjelaskan tentang proyek kapasitas dan jaringan atau CANP adalah proyek pengembangan dari International Commission of Mathematics Instruction atau ICME, didukung oleh International Mathematical Union IMU, kemudian UNESCO dan Dewan Internasional Serikat Ilmiah atau ICSU, serta pemerintah dan lembaga daerah. Selanjutnya yaitu landasan teori yang digunakan di artikel tersebut yaitu proyek ini merupakan respon terhadap tantangan saat ini dalam pendidikan matematika dasar, yaitu dari UNESCO 2011 yang memasukkan himbauan tidak hanya untuk pendidikan matematika untuk semuanya, tetapi juga untuk pendidikan matematika yang berkualitas untuk semua. Kemudian letak originalitas dari artikel tersebut yaitu penulis melakukan diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan kunci. Grup diskusi merupakan kesempatan bagi semua organisasi penyelenggara dan peserta di 5 camp dan petugas ICME untuk berbagi pengalaman. Masalah yang ingin dijawab yaitu bagaimana 5 wilayah camp dan 5 jaringan camp bekerja, bagaimana 5 wilayah CANP dan 5 jaringan CANP bekerja sebaik mungkin. Wilayah CANP baru membangun sinergi, diperkuat dan mendapat dukungan. Solusi dan letak kontribusi di artikel tersebut yaitu penguatan kerjasama antara jaringan ICME atau CANP dengan mitra kerjasama yang ada dan jaringan, menjangkau pembuat kebijakan yang melibatkan peserta CANP di ICME kegiatan dan khususnya dalam kegiatan penelitian ICME. Kemudian mendukung kegiatan penelitian di negara berkembang, kemudian membuat database tentang jaringan dan organisasi yang ada setien dalam pendidikan matematika di seluruh dunia, dan mengadakan sekolah musim panas sebagai alat untuk pembangunan daerah. Penulis mendesain eksperimen di artikel tersebut yaitu dengan cara mengadakan diskusi, di mana diskusi tersebut dilakukan dalam 2 hari. Hari ke-1 yaitu pada hari Selasa 26
tanggal 26 Juli 2016 dan hari kedua itu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016. Untuk kelemahan artikel, di sana tidak dicantumkan referensi dari mana sumber mereka yang mereka dapatkan. Kemudian penjelasan dalam artikel itu terlalu singkat sehingga sulit untuk memahami maksud dari artikel tersebut. Baiklah, kita menuju ke artikel yang terakhir, yaitu artikel keempat yang dengan judul Mathematics Classroom Studies Multiple Lenses and Perspective, atau studi kelas matematika berbagai lensa dan perspektif. Ditulis oleh Berendurjet Kaur. Pada pendahuluan, tujuan penulisan artikel itu yaitu menceritakan bagaimana pelajaran matematika di kelas telah berkembang selama beberapa dekade terakhir di Singapura. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori di sana itu ada mengambil dari Clarke, Ketchel, dan Shimizu, di mana mereka menjelaskan mereka juga merangsang pemikiran dan wacana akademis tentang kerangka konseptual dan metodologi studi tersebut yang mengarah ke beberapa studi video seperti studi perspektif belajar. Kemudian ada dari Stigler dan Hilbert pada tahun 1999, di mana yang berbunyi sederhananya, kami kagum pada seberapa banyak pengajaran bervariasi lintas budaya dan betapa sedikit itu bervariasi dalam budaya. Mengajar adalah aktivitas budaya. Kami belajar bagaimana mengajar secara tidak langsung selama bertahun-tahun berpartisipasi dalam kehidupan kelas, dan kami sebagian besar tidak menyadarinya atribut pengajaran yang paling luas di budaya kita sendiri. Kemudian langsung saja selanjutnya itu letak originalitas. Letak originalitas di artikel tersebut yaitu penulis menghadirkan tentang matematika yang di Singapura. Yang pertama yaitu tahapan awal studi kelas di Singapura, di mana pada tahun 1990-an yang terdiri dari proyek Castle. Kemudian ada studi pelajaran matematika. Kemudian ada The Learner's Perspective Study yang terdiri dari pendekatan instruksional dan persepsi siswa terhadap pengajaran guru mereka. Kemudian kesesuaian antara praktik guru dan persepsi siswa. Yang ketiga ada pengajaran tradisional negara-negara di Asia Timur, adalah Timur Stereotip Asia, di mana paduan untuk pengajaran matematika di sekolah Singapura, yaitu studi tentang kurikulum matematika sekolah yang berlaku. Masalah yang ingin dijawab oleh penulis di artikel tersebut yaitu apakah Anda akan menjelaskan pelajaran itu sebagai pelajaran yang baik untuk Anda. Kemudian apa yang harus terjadi agar Anda merasa bahwa pelajaran adalah pelajaran yang baik. Kemudian paduan akurat untuk pengajaran matematika di sekolah Singapura. Bagian isi itu solusi penulis di mana setelah dilakukan wawancara kepada siswa didapatkan bahwa masing-masing merasa bahwa pelajaran yang menjadi siswa fokus itu baik. Satu, lensa close up digunakan dan pendekatan grounded theory diadopsi untuk menganalisis tanggapan atas permintaan kedua. Kemudian analisis tanggapan wawancara menggunakan lensa close up mengungkapkan bahwa siswa menganggap pelajaran matematika yang baik ketika beberapa dari karakter guru bisa dihadirkan di dalam kelas. Untuk pengajaran matematika di Singapura setidaknya sesuai dengan stereotip Asia Timur yang relatif
kekuatan dari strategi instruksional lainnya menyerangkan sebaliknya. Penulis menduga bahwa praktik pembelajaran untuk matematika di ruang kelas di Singapura itu berdasarkan data studi CORE2 tidak dapat baik timur atau barat, tetapi kombinasi yang koheren dari keduanya. Selanjutnya yaitu letak kontribusi. Letak kontribusi terbesar yang diberikan penulis di dalam artikel tersebut yaitu studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap komparatif mempelajari pengajaran matematika dengan mendorong pembaca untuk mencerna isi laporan yang muncul dari studi dan terlibat dalam lebih bernuansa internasional diskusi tentang pengajaran matematika itu sendiri. Kemudian penulis mendesain eksperimen. Di artikel tersebut penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara dari siswa fokus terdiri dari dua bagian. Bagian pertama didasarkan pada rekaman video pelajaran untuk di mana mereka adalah siswa fokus. Kemudian bagian kedua dirangsang oleh beberapa orang petunjuknya. Penulis juga menghadirkan tulisan dari The CORE2 Study di Singapura mengenai sampel perwakilan nasional lebih dari 4.000 grade 9 siswa di sekitar 120 kelas matematika dan bahasa Inggris selama 32 detik sekolah tambahan di Singapura. Dikumpulkan pada tahun 2010 dan membahas tentang 4 model instruksi. Kemudian bagian conclusion atau kesimpulan yaitu konklusi yang diberikan oleh penulis di artikel tersebut itu menjawab semua pertanyaan. Penulis menyebutkan bahwa dalam artikelnya mereka membahas tentang permulaan matematika yang sangat sederhana studi kelas di Singapura, menunjukkan bagaimana gambar pengajaran dipengaruhi oleh jenis lensa wide angle atau close up. Kemudian tentang mitos stereotip pengajaran kelas matematika Asia Timur dengan ujian mempelajari model pembelajaran matematika di sekolah-sekolah Singapura. Kelemahan dari artikel ini yaitu beberapa referensi yang digunakan terbilang sudah cukup lama. Kembali ke yang yang solusi penulis. Nah, di sana kan ada dijelaskan bahwa siswa menganggap pelajaran matematika yang baik ketika beberapa dari karakter guru bisa dihadirkan di dalam kelas. Nah, karakter guru yang bisa dihadirkan di dalam kelas itu berupa seperti penjelasan guru itu, kemudian guru mendemonstrasikan suatu prosedur atau mengajar menggunakan metode, kemudian guru memperkenalkan ilmu baru, kemudian guru memberikan instruksi, guru memberikan contoh kehidupan nyata selama pelajaran, kemudian siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, siswa bekerja dalam kelompok, bahan yang digunakan sebagai bagian dari instruksi seperti lembar kerja atau lainnya sumber daya cetak, kemudian guru meninjau pengetahuan sebelumnya, terus guru menggunakan presentasi atau karya siswa untuk memberikan umpan balik untuk pekerjaan rumah atau pekerjaan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu guru memberikan umpan balik pada individu selama pelajaran, guru memberikan umpan balik pada siswa melalui penilaian tertulis. Nah, itu berbagai karakter yang harus dihadirkan oleh guru agar pelajaran matematika itu dapat maksimal, dapat diterima dengan baik oleh siswa. Baiklah, demikianlah penjelasan hasil analisis dari 4 artikel yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.